seperti apa. Kita tuh pengen tahu nih, Pak. Kalau memang misalnya sudah disosialisasi seperti ini kan mungkin pasti izinnya akan lebih banyak nanti yang memakai microleveling ya. Kami harapkan sih dari Balmon dijelaskan langsung lah seperti apa. Kalau bisa diskusi, memang misalnya dokumen-dokumen ada yang kurang atau yang kita nggak tahu sama sekali, mohon di-share. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anggota Abji Jabar khususnya, terus kemudian anggota Abji umumnya. Mudah-mudahan lancar acaranya, bisa sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ageng. Mungkin langsung saja kita ke Pak Bangsawan sebagai narasumber siang ini. Silakan Pak Bangsawan. Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari Balmon Bandung dan dari Abji Jawa Barat ya. Mungkin pertama-tama kami ucapkan mohon maaf karena dari Pak Direktur Operasi sedang ada rapat dan juga dari Koordinator Pogja Dinas Tetap Bergerak Darat yaitu Bu Yeni sedang berhalangan juga, jadi kami ditunjuk untuk mewakili sosialisasi ini. Untuk hari ini karena audiensnya dari APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, mungkin kami akan coba memaparkan tentang penggunaan microleveling di Indonesia sebagaimana yang diminta oleh Pak Lutfi dan Pak Zainuddin, Pak Balmon untuk menyampaikan perihal regulasi tersebut kepada audiensnya atau kepada APJI. Dan juga kami mungkin tidak dapat membuka masker ya karena dalam satu ruangan ada berdua, jadi mungkin mukanya nggak kelihatan. Tapi mudah-mudahan suaranya jelas ya. Mungkin yang nanti yang akan mohon izin yang akan mempresentasikan teknisnya adalah Pak Joko, dan nanti mungkin jika ada diskusi kami akan dampingi. Ya, mungkin itu Mbak Bunga. Terima kasih. Ya Pak Bangsawan, langsung aja mau share screen dari sini atau dari Pak Bangsawan? Saya langsung share screen aja ya, Mbak Bunga. Iya, mau. Kelihatan nggak ya? Ini ya, apa paparannya? Jelas Pak, jelas. Kelihatan Pak. Oh, ya. Jadi, mohon izin, perkenalkan saya Ko Prasetyo Utama di Dinas Tetap Bergerak Darat. Tugaskan untuk sharing lah tentang penggunaan frekuensi radio untuk keperluan microleveling. Oh, ya. Jadi kalau mau ada transaksi, biasanya Regulasi microleveling sebelumnya ada 3 ya. Sebelum PM nomor 2 tahun 2019 disahkan, ya ini PM nomor 33 tahun 2015, PM nomor 13 tahun 2013, Iya, sekarang aja kok. nomor 193 Dirjen 2005, di mana 3 regulasi ini dilebur menjadi satu peraturan PM nomor 2 tahun 2019, yakni tentang penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan microleveling titik ke titik. Kemudian, nah ini strukturnya saya skip aja ya, nanti bisa dilihat di PM-nya. Nah, isinya antara lain perencanaan frekuensi radio microleveling titik ke titik. Di sini ada sekitar belasan pengkanalan dari mulai pita 4, 6, 7, 8, sampai yang tinggi di 71 sampai 76 dan 8186, di mana ada juga ketentuan jarak. Ketentuan jarak ini bisa dilihat bahwa
pita 4 dan 6 itu jarak minimalnya adalah 20 km, kemudian di pita 7 8 GHz jarak minimalnya 8 km, kemudian pita 11 13 15 jarak minimalnya 2,5, pita 18 23 jarak minimalnya 200 meter, dan pita 32 38 70 80 tidak diatur. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan jarak minimal karena sudah disesuaikan di sistem, di mana jika dari sistem terhitung jarak antara kedua stasiun untuk microwave link tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka akan ditolak secara langsung. Jadi oleh sistem gitu, tidak melalui petugas TA. Nah, kemudian selain itu ada juga perencanaan penggunaan kanal, di mana seluruh kanal yang tidak sesuai dengan ketentuan PM nomor 2 tahun 2019 atau yang kita sebut aja itu kanal lama ya. Kanal lama itu masih dapat digunakan sampai dengan 30 Desember 2026. Nah, setelah 30 Desember 2026 itu semua pengajuan ESR microwave link harus sesuai dengan ketentuan di PM 2 2019 ini. Selain itu, ada juga terkait ESR yang lebih dari 10 tahun, di mana di PM 9 tahun 2018 pasal 93 itu ada ketentuan bahwa ESR lebih dari 10 tahun itu mesti diajukan baru, di mana untuk khusus ESR microwave link hal tersebut dikecualikan. Selanjutnya, ketentuan peralihan PM2 terkait kanal, ini secara ilustrasi aja ya, di mana kan tadi bisa dilihat bahwa penggunaan kanal lama ini bisa sampai 30 Desember 2026, di mana setelah 30 Desember 2026 harus mengajukan sesuai kanal baru. Tersebutnya kanal yang sesuai dengan PM 2 2019 ini adalah kanal baru. Nah, ini ada worst case-nya, misal jika kanal lamanya ditetapkan 30 Desember 2016, maka dia 10 tahunnya akan berakhir di 29 Desember 2026, dan jika mau diajukan lagi, maka masa laku ESR itu hanya 1 hari ya, dari 29 Desember 2026 sampai 30 Desember 2026. Karena sudah ketentuan tadi, di mana kanal lama penggunaannya hanya sampai dengan 30 Desember 2026. Nah, selain itu, ada juga ketentuan jarak yang tadi sempat disinggung sedikit, di mana ESR yang ditetapkan sebelum tanggal 1 Januari yang masih belum memenuhi ketentuan jarak, itu dapat melakukan perubahan data atau penambahan kanal untuk keperluan penambahan kapasitas dalam lokasi yang sama. Nah, tapi dibatasi juga bahwa perubahan data dan penambahan kanal tersebut disampaikan paling lambat tanggal 27 Juli 2022, di mana masa lakunya sama ya seperti kanal tadi ya, sampai dengan 30 Desember 2026. Jadi setelah tanggal 30 Desember 2026, baik dari sisi kanal dan juga dari sisi jarak itu sudah benar-benar sesuai dengan PM 2 tahun 2019. Tidak ada lagi kanal lama dan juga penggunaan yang tidak sesuai ketentuan jarak. Nah, ini hanya ilustrasi aja terkait jarak, di mana aktifnya paling lambat tanggal 30 Desember 2026, dan bisa dilakukan perubahan data atau penambahan kanal untuk stasiun existing sampai dengan 27 Juli 2022. Nah, ini pengguna microwave link. Nah, pengguna microwave link itu siapa aja sih yang bisa mengajukan ESR-nya? Itu ada 3, yakni penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus, lembaga penyiaran untuk jasa penyiaran televisi. Akan tetapi ada ketentuan juga di mana ESR microwave link itu diutamakan untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi. Jadi misal kalau ada case lah antara penyelenggara jaringan dengan penyelenggara telsus, maka yang diutamakan adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, nah penyelenggara jaringan itu apa aja? Ada jaringan
Dataplock bucket berbasis circuit switch, kemudian Dataplock packet switch, Jartop sambungan SLJJ, Jartap sambungan internasional, tetap tertutup, bergerak seluler, bergerak satelit, dan bergerak terestrial radio trunking. Ini semua jenis penyelenggara jaringan ini bisa mengajukan ESR microwavelength. Kemudian yang kedua tadi kan ada penyelenggara Telsus ya, itu meliputi apa aja? Instansi pemerintah atau badan hukum selain penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa. Kemudian ada juga lembaga penyiaran untuk jasa penyiaran televisi, di mana yang microwavelength titik ke titiknya digunakan untuk studio to transmitter link atau STL mereka, di mana mereka harus terlebih dahulu memiliki ISR broadcast terlebih dahulu, baru bisa mengajukan ISR microwavelength. Kemudian, nah ini case pengguna microwavelength yang case ISP ya. Jadi ini kenapa di ISP tanda petik? Jadi dulu ada case di mana dia ini mengaku bahwa dirinya ISP, tapi pada saat mengajukan ISR, izin penyelenggaraan jaringannya yang dimiliki adalah izin penyelenggaraan yang dimiliki adalah izin penyelenggaraan jaringan gitu, bukan izin penyelenggaraan jasa. Jadi kalau ISP tersebut memiliki izin penyelenggaraan jaringan, maka dia bisa mengajukan ISR microwavelength. Nah, jika ISP tersebut memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, maka dia bisa, bukan yang bisa ya dia harus memiliki izin penyelenggaraan jaringan terlebih dahulu, baru bisa mengurus ISR microwavelength. Itu sedikit ketentuan terkait penyelenggara ISP. Kemudian ini terkait case Telsus, di mana bisa digunakan untuk ketentuannya digunakan untuk sendiri ya, bukan untuk dikomersialisasi kan, karena kalau nggak salah ini peserta sosialisasinya adalah sebagian besar ISP ya, jadi mungkin ini agak skip aja. Nah ini untuk di perbatasan, ini sedikit aja ya, jadi kalau misalnya di perbatasan, maka perlu ada koordinasi dengan administrasi telekomunikasi negara lain. Selain itu perlu juga hak labuh microwavelength, di mana jika ada salah satu stasiun yang terletak di negara lain. Nah mungkin itu yang tadi regulasi khusus untuk penggunaan microwavelength. Ya, ini regulasi pelayanan perizinan frekuensi secara general ada 2, yakni PM nomor 9 tentang ketentuan operasional penggunaan spektrum dan PM nomor 7 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, tadi kan sempat dibilang ya bahwa gimana sih surat permohonannya gitu. Jadi di PM 7 tahun 2019 itu sudah ada ketentuan di mana surat permohonannya itu mengunggah komitmen yang pernyataan datanya yang disampaikan adalah benar, kesanggupannya untuk mengatur ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan tidak memiliki kewajiban PNBP pada kementerian. Dan yang terakhir ini dibawakan agar mungkin kurang ini hal yang baru, yakni konfirmasi status wajib pajak. Nah, gimana formatnya nanti saya bisa share untuk ininya dia ada surat edarannya, di mana di lampiran surat edaran dari Direktur Operasi tersebut ada formatnya. Nanti mungkin saya share ya. Kemudian ada juga tentang perubahan data, di mana perubahan data ini terdiri dari data administrasi dan data parameter teknis, di mana jika perubahan data teknis menyebabkan selisih BHP, maka apabila BHP setelah perubahan kurang dari BHP yang telah dibayar, maka tidak ada pengembalian kepada pengguna frekuensi. Akan tetapi jika BHP setelah perubahan lebih besar dari BHP yang telah dibayar, akan dilakukan penyesuaian sebesar selisih terhadap BHP tahun berjalan. Nah, ini permohonan perubahan diajukan paling lambat 90 hari sebelum jatuh tempo. Akan tetapi jika tidak menyebabkan perubahan besaran BHP,
menjadi lebih besar bisa diajukan setiap saat. Kemudian penghentian ISR. Ini penghentian ISR bisa diajukan paling lambat 14 hari sebelum jatuh tempo. Karena jika lebih dari 14 hari maka akan dikenakan kewajiban membayar BHP. Jadi sebenarnya masih bisa diajukan setelah 14 hari, tapi terkena kewajiban membayar BHP untuk 1 tahun berikutnya. Kemudian ini terkait pencabutan ISR, apa aja nih bisa dilihat. Mungkin yang perlu dilihat nih yang nomor A ya, di mana biasa dicabut karena izin penyelenggaraan telekomunikasi telah berakhir atau dicabut. Jadi kalau misalnya izin penyelenggaraan jaringannya dicabut oleh PPI, maka ISR-nya juga akan dicabut. Kemudian ya demikian, terima kasih. Atur nuhun paparan dari saya. Mungkin saya tunjukkan format ininya tadi ya, apa surat permohonannya ini. Nanti saya share ke teman-teman Balmon Bandung juga ya ininya ya, surat edaran Direktur Operasi Sumber Daya nomor 2026 tentang penyusunan surat pernyataan komitmen, di mana di lampirannya itu ada contoh surat permohonannya. Ya mungkin demikian dari saya, Mbak Bunga. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko atas paparannya. Mungkin Pak Joko, kalau misalnya bisa dicontohkan satu untuk pengajuan milihnya yang mana di aplikasi Spectra Web untuk penyelenggaraan jaringan, apakah memungkinkan Pak? Memungkinkan Mbak, cuma saya minta tolong rekan saya yang lebih ahli, ya Mbak Bunga ya. Oh iya, mangga Pak. Nanti atau kita buka pertanyaan dulu ya Pak ya? Oh boleh. Ya kan dari anggota ABJI ada yang mau bertanya mengenai paparan yang telah disampaikan oleh Pak Joko, mungkin lebih ke peraturan regulasi yang ada biar update gitu. Silakan, nanti boleh di-unmute sendiri atau angkat tangan, nanti saya unmute. Dari Pak Ageng, silakan Pak. Pak, mau tanya, saya juga kan sedang apply ISR ya di Spectra Web. Cuma banyak kendala Pak. Satu mulai dari teknis kan, antenanya seperti apa, terus kemudian powernya seperti apa. Itu kan kita perlu juga masalah teknisnya seperti apa nih yang disiapkan. Kemudian terkait dokumen juga nih, saya juga ada kendala di sini nih Pak, sebentar. Dokumennya memang tidak ada template-nya sama sekali di dalam Spectra Web. Jadi kita memang kok ngeraba-ngeraba gitu tuh. Kayak application company letter-nya nggak ada. Itu buatnya seperti apa, barangkali ada template-nya. Kemudian komitmen letter-nya seperti apa. Kalau bisa kita juga di-share tuh. Terus termasuk teknis ya Pak. Teknis pengisian kan di situ ada banyak banget. Ditanya antenanya, terus kemudian ya powernya. Terus termasuk sertifikasi perangkat, kan itu harus ada sertifikasi perangkat tuh. Itu seperti apa? Apakah bisa cuma hanya lihat di postelnya? Kan ada sertifikasi postel tuh Pak. Apakah memang kita harus punya sertifikasinya gitu? Mohon arahannya, terima kasih. Baik Pak Ageng, kalau bisa saya rekap, pertama tentang kendala teknis di Spectra Web, yaitu salah satunya untuk contoh dokumen application letter dan komitmen. Kedua, mengenai teknis pengisian, lalu ketiga mengenai sertifikasi perangkat yang harus dicantumkan di Spectra Web, mungkin seperti itu ya Pak Ageng. Mau ditampung dulu Pak Joko atau langsung jawab? Langsung. Bang Bunga? Iya. Ya, mungkin saya coba nambahkan dulu yang disampaikan Mas Joko tadi. Saya boleh share screen nggak ya?
Ya, silakan Pak. Oke. Nah, udah kelihatan? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi mungkin biar juga teman-teman Abdi tahu ya. Jadi di Indonesia sekarang kan mulai dari 2018 itu semua perizinan baik di KL ataupun di daerah itu sudah terintegrasi dengan OSS ya, atau Online Single Submission. Jadi semua perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha itu harus melalui OSS. Dan itu berdasarkan dengan PP nomor 24 tahun 2018. Nah, memang saat ini sudah ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya tentang Cipta Kerja ya. Dan nanti dalam waktu dekat memang sudah akan ada turunan pelaksanaannya atau RPP, PP NSPK. NSPK itu adalah norma, standar, prosedur dan kriteria. Jadi ini mungkin yang tampil di layar adalah proses existing yang terjadi sekarang. Jadi dari pelaku usaha, baik itu dari Abdi atau yang lain itu harus melalui OSS atau Online Single Submission. Jadi teman-teman yang baru dalam hal pengajuan ke e-licensing kita itu wajib melalui OSS. Nah ini kenapa penting? Karena nanti izin atau ISR yang akan diterbitkan nanti itu akan kembali dikirim ke OSS. Jadi datanya, aliran data dari Kominfo ke BKPM itu nanti akan mengalir. Jadi kita tidak akan menerima permohonan yang tidak melalui OSS, kecuali untuk sementara pengembangan masih belum. Jadi pengembangan, kalau misalkan sudah punya ISR existing di database kita, maka langsung melewati ke poin 3 ya, kalau di gambar ini poin 3. Jadi, tapi kalau teman-teman Abdi baru mau atau menjadi klien baru di kita, di Kominfo SDPPI, itu wajib melalui OSS. Dan itu harus memiliki NIB ya, atau nomor induk berusaha. Saya kurang tahu nih di dalam audiens kita, apakah semua existing atau ada yang memang pelaku usaha tapi belum pernah ke Kominfo, itu mungkin. Tapi kalau di Dijen PPI kan ada izin penyelenggaraan jasa ya atau jaringan. Nah itu mungkin kalau sudah punya tetap harus memperbaharui NIB-nya atau update datanya dengan mengisi izin komersial berupa izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Yang saya perlihatkan di layar ini adalah proses existing. Nanti akan berubah. Jadi ya mumpung ada sosialisasi ya, nanti akan berubah, tapi nggak terlalu signifikan. Nah perubahannya itu ada di beberapa titik ya kalau di gambar ini, tapi kita belum bisa informasikan sekarang karena RPP-nya belum tanda tangan, RPP atau peraturan pemerintahnya belum tanda tangan, jadi kita belum bisa sosialisasi. Tapi informasi saja ini akan berubah. Dari PP NSPK dan turunan dari Undang-Undang Cika ya atau Undang-Undang nomor 11, nanti ada sedikit perubahan yang tentu saja ini akan mempermudah ya dari Abdi, teman-teman Abdi baik yang baru maupun yang existing itu untuk mendapatkan ISR dan lebih cepat ya. Nah ini poin pentingnya adalah teman-teman aliran datanya itu kita harus selalu kembali ke OSS, aliran data ya. Aliran data dari OSS kembali lagi ke OSS, jadi tidak berhenti di kita. Nah khusus untuk yang teman-teman Abdi yang pengembangan jaringan ya, misalkan sudah punya ISR, nah bisa langsung ke e-licensing kita, ke SDPPI. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan sertifikasi ya, sertifikasi perangkat, saya sempat dengar tadi, untuk sertifikasi sesuai dengan regulasi
yang ada sekarang yang tadi dijelaskan oleh Pak Joko, itu ada untuk penggunaan perangkat di Indonesia itu wajib disertifikasi ya. Jadi salah satu kewajiban ya atau condition yang harus dipenuhi oleh pemohon itu penggunaan microwave, radio siaran, TV siaran dan seterusnya itu harus wajib mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh STBPI. Fungsinya apa? Fungsinya sangat banyak ya. Salah satunya untuk menghindari interference dan tentu saja untuk aspek legalitas ya. Jadi kalau sertifikasinya belum perangkatnya belum sertifikasi, maka itu harus diproses atau diurus oleh pabrikan ya. Pabrikan. Jadi bukan oleh ABGI, teman-teman ABGI. Jadi yang mengurus sertifikat itu misalkan mereknya NEC atau mereknya contoh aja ya, contoh NEC atau merek yang lain ya. Misalkan Huawei dan seterusnya. Nah, itu kalau teman-teman ABGI menggunakan perangkat yang tidak sertifikasi itu tidak bisa mengajukan sertifikat di STBPI langsung. Itu harus diajukan oleh si vendor atau si pabrikannya sendiri kalau mengalami kendala terkait sertifikasi. Nah, untuk list-listnya itu mungkin nanti kita akan kirim ke teman-teman Balmon Bandung ya, ke tim Pak Lutfi. Mungkin nanti kita kirim, mungkin mohon bisa disampaikan ke teman-teman ABGI. Nanti kalau memang diminta listnya, nanti kita akan coba prepare, sediakan. Nanti teman-teman Balmon Bandung bisa kontak ke Balmon, teman-teman ABGI bisa kontak ke Balmon Bandung. Nah itu poin pentingnya adalah di sini tadi itu OSS ya. Jadi kita pasti akan menolak permohonan kalau tidak mempunyai NIB. Nah, walaupun punya NIB, tapi kalau tidak baru pertama kali ke e-licensing untuk yang frekuensi, misalkan sudah pernah ke penyelenggara PPI, Direktorat Telekomunikasi, maka tetap harus update di OSS untuk izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, itu mungkin nanti ada sesi khusus ya, karena itu kita harus buka itunya. Tapi untuk hari ini Mbak Bunga dan teman-teman dari ABGI, kita akan coba berikan tutorial ya singkat mengenai tadi yang sudah diminta oleh Pak Ageng, cara mengisi, terus cara menginput teknisnya itu nanti dari teman kita akan menyampaikan. Mungkin itu dari saya Mbak Bunga. Nanti kalau memang ada waktu mungkin kita langsung dari tim kita akan coba memberikan tutorial ya atau bimbingan teknis kepada Pak Ageng dan semua teman-teman ABGI. Demikian Mbak Bunga. Ya, terima kasih Pak Bangsawan. Mungkin sebelum ke tutorial, 2 pertanyaan lagi ya. Apa ada yang mau bertanya lagi untuk masalah regulasinya? Untuk tim yang tutorial, tapi sudah siap Pak Bangsawan? Dharma Imawan nggak ada? Ya, dari Mas Imawan bisa silakan Mas Imawan. Pak Imawan monitor. Atau mungkin Pak Dharma bisa, Pak Dharma. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Pak Dharma. Jadi untuk proses pendaftaran ya, jadi kita akses yang kita butuhkan Spektra Web. Nanti ini setelah yang tadi disampaikan Pak Bangsawan ada akses.
kalau untuk proses pengajuan. Tapi mungkin sebelum ke situ tadi yang mengenai perangkat dan antena, sebenarnya di licensing kita tuh tersedia dan teman-teman yang akan menggunakan ini mengetahui perangkat dan antena detail dapat langsung. Ini udah pernah buka nggak ya? Udah, Pak. Oh, sudah Pak. ya. Sudah. Artinya udah pernah kenal kan, takutnya kalau belum pernah buka sama sekali ya agak-agak susah juga nanti. Nah, kaitan dengan yang tadi mengenai detail perangkat dan antena, mungkin di bagian undu itu ada equipment dan antena, mungkin nanti bisa dilihat di sini dengan melihat pick service dan modelnya apa, itu bisa dilihat. Itu untuk memastikan, karena memang dalam proses registrasinya kita pakai kode. Nah, dari bagian sini. Kemudian untuk proses pendaftarannya, ini aplikasi karena dia memang cepat ya, apanya. Jadi dia menggunakan web form dari aplikasi, kemudian ke baru, terus dia ke PP. Tergantung dari ISR biasa. Ini Pak Bangsawan yang sebenarnya kita ini untuk yang begini tuh kita kategorikan ke privat atau publik ya Pak? Kadang ada juga sih yang masih, padahal yang privat kan harusnya telekomunikasi yang pakai apa ya, penyelenggara jasa Telsus. Punya komersial. Publik, Pak Dharma. Terus kalau ada yang masuk ke privat gimana tuh Pak? Nanti harus dipilih ulang lagi, dipilih ke publik nanti. Oh, siap. Oke, berarti kita ke publik. Ini saya kebetulan nggak prepare ya. Jadi seharusnya sih ini pada saat yang bersangkutan mengajukan itu udah langsung terisi datanya, PT-nya apa. Nah kemudian setelah terisi kita langsung ke pengisian pengisian parameter teknis yang mau diisikan. Penampilannya akan seperti ini. Nanti kita pilih frekuensinya frekuensi berapa. Itu nanti ada detail di sini. Kemudian kita pilih nama stasiunnya itu di entry. Kemudian di sini nanti koordinat yang dimasukkan Bapak Ibu. Nanti akan setelah koordinat termasukkan nanti akan muncul alamatnya. Alamatnya juga dimasukkan dan akan menyesuaikan untuk kecamatan dan kabupatennya di bawah sini. Kemudian untuk masalah perangkat, kita tinggal klik, nanti kita bisa pilih perangkatnya model apa, tapi memang di bagian unduh tadi, di situ yang perlu kita definisikan dulu, karena memang kan dia perangkat yang dimasukkan adalah berdasarkan kode. Jadi di situ nanti di unduh tadi kita bisa melihat perangkat-perangkat apa saja yang udah ada di database kita. Dalam hal perangkat tersebut atau antena tersebut tidak ada di database kita, itu nanti bisa dikomunikasikan ke kita biar kita bantu memastikan bahwa memang itu ada atau tidak. Tapi kalau memang nggak ada, memang kalau sekarang kan memang prosesnya udah terintegrasi ya. Apa-apa yang mengenai sertifikasi dari standarisasi, ketika itu udah disertifikasi, otomatis masuk ke kita. Sebenarnya begitu prosesnya. Cuman memang ada perangkat-perangkat lama yang dulu prosesnya masih mandiri kita lakukan. Itu untuk masalah perangkat dan antenanya. Antenanya juga sama, cuma untuk antena ini ada hal yang mungkin tadi agak pertanyaan ya. Sama untuk perangkat juga ada kode, biasanya kodenya A. Bentar, saya ke sini aja deh.
Mohon maaf, koneksi saya agak... udah. Jadi ini perangkatnya PCR. Jadi memang untuk pengisian antena ini kita perlu tahu kodenya, jadi nanti pada saat memilih akan muncul. Jadi untuk mengetahui itu tadi dari unduh atau nanti seperti yang disampaikan Pak Bangsawan tadi, kita akan coba kolek data antena, data perangkat yang ada di database kita, sehingga nanti Bapak Ibu dari pemohon dapat mengajukan dengan menginput kodenya dan akan muncul otomatis dan tidak, karena memang kebetulan datanya banyak. Itu untuk pengisian parameter teknisnya. Mohon maaf saya nggak bikin sampelnya karena tadi setelah kita isi semuanya, pilih frekuensi, kemudian nama stasiun, kemudian radionya, koordinatnya, antenanya, kemudian powernya, ini bagian nanti yang akan otomatis terkalkulasi. Kita klik yes, maka kemudian ke berikutnya, ini memang kan nggak diisi. Nah setelah itu nanti akan muncul proses validasi. Validasi itu dilakukan untuk mengecek pengisian data kita sudah tepat atau tidak, sudah sesuai nggak dengan kriteria kita. Dalam hal tidak sesuai dengan kriteria kita, maka dia akan memunculkan notifikasi untuk koreksi. Contoh untuk koordinat, bisa jadi nama kecamatan atau kabupatennya itu nggak sama dengan database kita, dia akan koreksi. Setelah hal ini selesai, maka kita akan mengentry untuk mensubmit untuk lampirannya. Lampirannya seperti yang ditanyakan tadi, itu surat permohonan dan komitmen. Nanti paralel itu juga kemarin kalau nggak salah saya juga ada sampainya ke Pak Lutfi. Nanti boleh teman-teman Abji juga berkomunikasi untuk kebutuhan template dokumen permohonan dari permohonan yang diajukan. Dan di situ juga kita nanti akan bisa mengecek estimasi P-nya berapa BHP yang akan dikirimkan. Nah, setelah selesai proses ini, maka kita tinggal kirim. Dari kirim itu nanti kita akan menerima resi bahwa permohonan berupa nomor batch dan nomor aplikasi dari permohonan yang kita ajukan itu. Untuk proses pengajuan tersebut, kita nanti akan melakukan verifikasi secara teknis, melakukan analisa teknis. Itu kita paling lambat besoknya itu akan dapat informasi status dari permohonan Bapak Ibu diterima atau tidak. Mungkin itu yang gambaran global ya. Untuk detailnya mungkin nanti kita bisa diskusikan, atau masih ada sesi, mungkin kita masih terbuka lah untuk sisi lain. Mungkin itu gambaran umum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu untuk proses pengajuan barunya. Mungkin itu Pak Bangsawan sedikit dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dharma atas paparannya. Ini saya share pengalaman kami di pelayanan Balmond Bandung. Mungkin untuk masalah sertifikasi, bahwa yang ada di Spektra Web itu pasti perangkatnya semua sudah tersertifikasi. Jadi tidak perlu melampirkan lagi sertifikatnya. Dan pada saat pencarian perangkat atau antena mungkin cukup
memasukkan salah satunya misalnya mereknya atau tipenya memang akan keluar nggak cuman perangkat microwave link saja, tapi mungkin itu lebih mudahnya pengalaman kami di pelayanan Balmon Bandung. Untuk surat application letter dan commitment letter itu kalau menyambung pertanyaan Pak Ageng sebelumnya, itu sama dengan yang ada di surat edaran yang linknya sudah dibagikan di chat. Jadi surat permohonan itu yang application letter itu sama saja dengan surat permohonan, itu yang ada ditandatangani oleh direktur atau yang ada di dalam akta yang dibubuhkan materai. Dan untuk komitmen letter itu sudah termasuk, jadi bisa upload surat itu 2 kali. Itu sih pengalaman di pelayanan Balmon Bandung. Mungkin ada pertanyaan lagi, karena barusan saya coba cek di form absen bahwa di sini 81% belum pernah mengajukan izin melalui Spektra Web, dan 90,5% ini belum memiliki izin spektrum frekuensi radio untuk microwave link. Jadi mungkin banyak yang masih baru ya di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Mangga kita buka lagi forum pertanyaannya. Dari Comtronics atau Starcom nih yang pernah konsultasi sama pelayanan Balmon Bandung mungkin? Enggak, Bapak Ibu yang memerlukan informasi bisa langsung tanya kepada ahlinya. Kebetulan tim Pak Bangsawan ini yang pegang untuk seluruh microlink di Indonesia. Oh ya, mungkin sebagai informasi juga, di Balmon Bandung ini sudah ada nomor pelayanan. Kalau mau dicatat atau nanti kita ketik, ada di 08118 Balmon atau 081182256 kali. Ini sudah beberapa, ya seperti yang tadi saya sebutkan, dari Comtronics dan dari Starcom pernah menghubungi nomor layanan ini sebagai langkah lain selain datang tatap muka ke Balmon Bandung. Pak Ageng? Ya Pak. Pak, ada malu-malu nih Pak, teman-teman Pak. Iya, gini Pak, kan ini kan banyak sekali hal teknis ya Pak untuk pengajuannya, kayak contohlah kalkulasi EIRP, kemudian yang lain-lainnya. Itu bisa tidak nanti dari Balmon Bandung tuh ya ini nomor telepon yang ini ya, yang layanan itu bisa nge-guide kita gitu kan. Karena nggak semuanya paham Pak. Kita kan semua ISP kebetulan kan belum tentu semuanya itu punya izin penyelenggaraan jaringan gitu kan. Jadi kalau memang sudah diurus nanti, kemudian kan kita juga ini gimana nih cara ngisinya nih. Ini kan banyak sekali hal-hal teknis yang memang tidak semuanya paham, apalagi kebanyakan ISP itu minta untuk mengurus perizinan ini bukan dari tim teknis tapi malah dari tim legalnya yang suruh isi. Kebanyakan seperti itu, Pak. Bu. Terus kemudian apa perangkatnya harus baru untuk microwave link? Bisa jadi kan yang di pasar juga kan ada yang jual juga kan yang secara secondnya gitu kan. Itu yang mungkin saya mau tanya. Ini saya terus yang nanya, yang lainnya kemana nih? Nanya ke saya semua Pak. Silakan. Mungkin kalau perangkat itu selama bersertifikasi, walaupun dia sudah discontinue masih terdaftar, bisa dipakai Pak. Banyak kok berapa teman menggunakan Motorola yang lama ya, perangkat HT gitu. Untuk yang microlink pun sama gitu. Berarti boleh ya pakai perangkat second lah ya Pak?
untuk diajukan ya Di tidak sini nggak bicara second Pak, tipenya Pak. masih inilah masih Iya. tidak discontinue lah gitu. Iya, Gitu ya. saya tadi mau agak senggol-senggol dikit nggak? Halo. Apa tadi Pak putus-putus Pak? Maaf. Jadi di tempat kita tuh sertifikasinya ada yang kan ada jangka waktunya Pak ya, ada yang 3 tahun atau 5 tahun. Nah, walaupun yang sudah tidak terdaftar lagi, tapi kalau sudah bersertifikasi masih bisa digunakan Pak. Oh. Masih tinggal nanti dipilih Pak di data waktu kita masukkan ke dalam ke sistem itu ya. Alatnya tipe apa gitu. Misal Huawei apa Ceragon tipe berapa kan biasanya teman-teman gitu Pak. Pakai Ceragon atau Huawei gitu. Mungkin sebagai info juga, kalau misalnya bingung mengenai panduannya, sebenarnya kita bisa buka. Sebentar saya share screen. Ini kita sudah masuk ke Spektra Web. Di sini ada pilihan bantuan. Lalu bisa pilih yang panduan untuk point-to-point microwave link. Nanti keluar PDF-nya. Oh ini cukup lama juga. Nanti ada panduannya step by step cara pengisiannya Pak Ageng. Jadi kalau masih bingung juga boleh hubungi WA kami. Karena sebenarnya mungkin nggak beda jauh ya sama layanan lain untuk parameternya. Siap. Dari saya cukup. Maka yang lain. Silakan yang lain ada pertanyaan? WA layanan kita itu jam kantor ya. Kalau WA saya bisa di luar jam kantor. Selamat sore, Bu. Saya mau tanya, Bu. Selamat sore, Pak Bravo Derajat. Dari mana, Pak? Saya dari PT Global Media Data Prima. Baik, Pak. Silahkan, Pak. Kalau kita sudah mendapatkan ISR, kemudian itu kan berlakunya setahun, perpanjangan setahun. Dan di situ kalau 5 tahunan itu bagaimana ya, Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika suatu saat nanti sudah keluar ISR, apakah kalau tidak kita perpanjang dia otomatis berhenti atau bagaimana, Bu? Misalnya di tahun berikutnya linknya sudah tidak digunakan, apakah harus lapor dulu atau dia otomatis Spektra itu sistemnya langsung otomatis perpanjang sehingga kita menjadi tanggungan BHP-nya gitu loh, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Bravo Derajat. Ini saya coba jawab dari sisi Bank Bandung. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama tim dari Ditjen BPI yang Pokja, takutnya berbeda dengan layanan lainnya. Untuk perpanjangan 5 tahun itu, asal dari kliennya membayar tepat waktu, itu sudah dibaca oleh sistem akan memperpanjang ISR. Jadi kalau misalnya pada tahun kedua, ketiga, keempat, tahun kedua, ketiga, dan keempat itu ada surat tagihan peringatan, maka di tahun 5 ke 6 itu tidak akan keluar surat tagihan peringatan atau reminder. Dengan membayar tepat waktu, sistem akan membaca bahwa klien ingin memperpanjang. Selanjutnya, jika microwave link-nya tidak akan digunakan, bisa melakukan penghentian ISR melalui aplikasi juga di mode penghentian. Nanti syaratnya hanya surat penghentian yang ditandatangani oleh direktur atau yang ada di dalam akta dengan menyebutkan nomor aplikasi yang akan dihentikan. Seperti yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari Pak Joko atau Pak Bangsawan, mungkin dari untuk layanan fixed service ada perbedaan. Mohon koreksinya, Pak. Ya, Mbak Bunga, sudah benar sih tadi. Apakah ISR itu berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali, ya, jadi 10 tahun, akan tetapi tiap tahunnya harus dilakukan pembayaran
BHP yang ada jatuh temponya, di mana BHP tersebut invoice-nya sudah dikeluarkan 60 hari sebelum jatuh tempo. Dan jika ingin melakukan perpanjangan, hanya membayar SPP tahun kelima. Sudah benar sih tadi yang seperti disebutkan oleh Mbak Bunga. Sekian Mbak Bunga. Ya, terima kasih. Oh ya, saya lupa menyampaikan juga untuk penghentian ISR ini maksimal 14 hari sebelum jatuh tempo jika dilakukan via Spektra Web. Di mana Pak Bravo Derajat dari Global Baik, Bu. Media Data Prima, apakah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih banyak Bu informasinya semuanya. Baik, dari rekan-rekan lain, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai regulasi ataupun teknis pengisian di Spektra Web? Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Mumpung nih ada teman-teman yang bagian perizinan Mikofling. Mungkin harus ada Pak Ageng semua nih Pak Ageng. Pada malu semua nih. Itu prosesnya berapa lama Pak kalau ngurus izin Pak, kalau sudah lengkap semua? Nah, gimana nih dari operasi? Itu banyaknya ngetes Pak, nggak berani ngomong. Cepet kok Pak. Jadi kalau udah lengkap semua, misal diajukan hari ini ya, itu hari Senin sudah keluar invoice BHP-nya Pak. Jadi kita ada SOP-nya 1 hari kerja itu sudah harus keluar invoice BHP-nya. Nah, setelah invoice BHP-nya keluar, maka diberikan tenggat waktu 30 hari untuk melakukan pembayaran. Nah, jika sudah melakukan pembayaran bisa diterbitkan ISR-nya. Seperti itu sih Pak. Berarti kalau misalnya kita nggak punya izin penyelenggaraan telekomunikasi, ini ya Pak, nggak bisa ya urus ISR ini ya Pak, harus kita bikin dulu ya. Walaupun sifatnya masih izin prinsip ya atau non komersil ya, nggak masalah itu ya. Iya Pak, jadi harus punya izin penyelenggaraan jaringan dulu. Ya walaupun izin penyelenggaraan jaringannya belum efektif, nggak apa-apa sih, bisa diajukan langsung ISR-nya, microwaving-nya Pak, ke kami. Kalau nggak salah izin penyelenggaraan jaringan juga ngurusnya cepet kok Pak, 1 hari kerja juga, yang belum efektif ya itu. Cuma nanti pemenuhan komitmennya dan evaluasinya ya ada waktunya lagi sih. Tapi itu dari PPI yang lebih ini Pak. Pak Joko, Siap. mungkin Pak Rufi. teman-teman ingin juga nih tanya kira-kira PNBP izinnya berapa itu biaya yang harus dibayarkan ke negara kan? Misalnya kan ada bandwidth-nya berapa atau frekuensi berapa? Apakah ada tarifnya gitu? Bukan. Oh iya. Ntar saya coba share simulasi ininya Pak ya. Ya. Mana? Oh ini.
Share. Ya, teman-teman. Kelihatan nggak Pak Lutfi? Kelihatan, Pak? Nah, nanti saya sekalian share di komen dah ininya linknya ya. Nah, tadi ya. Nah, ini bisa di Jawa Barat ya, Bandung ya. Kemudian kotanya Bandung, jenis layanan dipilih microwave point to point. Pita frekuensinya ya anggaplah dia pita SAF antara 3-30. Kemudian bandwidth-nya anggaplah 28 mega ya. Ya. Kemudian IRP-nya biasanya berapa ya IRP-nya? 49 ya? 26 misalnya. 26 dBm. Nah, ini untuk kemudian, nah ini langsung keluar. Ini untuk satu link. Nah, untuk satu link di daerah Bandung dengan daya pancar tersebut dan lebar pita 28 sekitar 6 juta rupiah kali 2. Karena kan ini dia apa? Pasang Duplek, Pak. Iya. Kalau ini wilayahnya ini Pak Joko di Bodebek juga masuk itu seperti Karawang atau Cirebon, harganya beda nggak misalnya? Oh, tinggal kita ubah ini Pak. Sekalinya Pak. Jakarta. Enggak di Jawa Barat juga, Karawang atau Cirebon Pak, kan daerah bisnis itu. Oh iya. Dengan kota Bandung apakah ada perbedaan tadi? Dengan yang nilai apa dengan spek yang sama gitu? Mungkin saya agak lupa ya daerah-daerahnya Pak. Cuma kan Karawang ada aja, Pak. Coba ada zona-zonanya. Karawang Pak ya. Ya. 28, 26. Sama Pak, Karawang Pak dengan ya. Bandung tadi Pak. Jadi Jawa Barat itunya ya. Iya. Nanti saya share ininya Pak, apa link ininya. Saya share. Link. Link simulasi BHP-nya udah saya share di komen Pak Lutfi. Ya, makasih Pak Joko. Sami-sami Kang. Matur suwun. 24 jam standby ya, 24 jam ya Pak Lutfi ya. Wah, itulah Pak. Kadang-kadang suka ada yang telepon malam-malam. Wah, bahaya tuh kalau telepon malam-malam. Ya, asal jangan wanita aja Pak di rumah Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Mungkin sedikit pengetahuan juga bahwa untuk pengajuan izin ini yang pertama harus ditempuh adalah pembuatan akun di Spektra Webnya. Sebelumnya untuk OSS dan layanan Kominfo-nya, lalu buat akun Spektra Web, lalu nanti verifikasi akunnya. Setelah itu baru pengajuan ISR, pengajuan permohonan ISR-nya. Ada pertanyaan tuh Bu di barangkali bisa dijawab. Iya, apakah pembayaran untuk BHP dibayarkan tahunan di awal pengajuan BHP per radio?
Jadi sepengetahuan saya ini untuk pembayaran BHP ini mengikuti sorry. Mungkin Pak Joko aja deh, takutnya berbeda dengan layanan lainnya. Gimana Pak Joko? Mbak Bunga udah tahu kan sebenarnya. Sama aja sebenarnya Mbak dengan Pak Asep. Jadi dibayar di awal. Jadi misal tadi kan diajukan di sepeta webnya hari ini dan hari Senin keluar invoice BHP-nya dan dibayar hari Senin atau hari Selasa, itu ya berarti di awal ininya, di awal pengajuannya. Dan apakah ada, ya itu Mbak Bunga, lanjut ke pertanyaan berikutnya atau? Nah ini mungkin takutnya agak ketukar. Jadi pertanyaannya apakah ada laporan tahunan yang harus disampaikan mengenai pemakaian radio ini seperti BHP Tel dan BHP USO? Setahu saya tidak ada ya Pak untuk perizinan ini tidak menyampaikan laporan tahunan. Bagaimana Pak Joko? Tidak ada Pak Asep. Cukup yang penting bayar BHP frekuensi aja. Kalau bisa jangan telat karena bisa kena denda itu kalau telat. Jadi untuk dendanya sendiri jika telat dalam jangka waktu 30 hari sebelum jatuh tempo pada saat jatuh tempo itu 2%, lalu bulan kedua ditambah lagi 2%, bulan ketiga tambah lagi 2%, ada ST terakhir tambah lagi 2%, dan jika tidak dibayar-bayar akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan, dan nanti yang akan menagihnya dari Kementerian Keuangan. Iya, Mbak Bunga, betul Mbak Bunga. Cuma ini ada regulasi baru PP 58 tahun 2020 di mana ketentuan PNBP yang di bawah, yang besarannya di bawah 8 juta itu tidak diterima oleh KPPN. Jadi dari SDPPI yang akan mengurusnya. Oh ya, terima kasih Pak Joko untuk koreksinya. Di bawah 8 juta ya? Ya. Bu, satu lagi terakhir. Kalau waktu kita kan waktu pas bikin izin ISP kan ada namanya uji layak operasi ya, ULO ya. Nah ini kalau dari Balmon atau SDPPI sendiri ada nggak nanti ULO-nya ketika kita ngajukan izin? Apa hanya by online atau datang ke kantor dengan dokumen yang lengkap atau harus didatangi untuk dicek atau bagaimana gitu? Seperti itu. Pak Lutfi mau menjawab atau bagaimana? Soalnya ini untuk ULO sebenarnya wewenangnya di Ditjen PPI, di penyelenggaraan penyiaran dan informasi, Pos dan Informatika. Mungkin bagaimana Pak Lutfi bisa bantu jawab juga, apakah ada kontribusi dari Balmon untuk ULO-nya? Nggak ada, Mbak. Balmon nggak pernah terlibat untuk ULO, langsung dari PPI. Nanti mereka akan tim aja yang turun. Jadi untuk ULO langsung dari Ditjen PPI-nya, Pak. Jadi untuk Balmon Bandung sendiri ini di bawah SDPPI ya, Pak, untuk masalah ISR. Untuk TEL dan USO itu di bawah Ditjen PPI. Berarti nanti ada datang ke sini ya ketika saya ngurus izin ISR itu, terus kemudian sudah bayar, mereka datang ngecek gitu atau seperti apa? Apa langsung keluar izinnya? Mungkin Pak Joko, saya belum ada pengalaman untuk ULO. Kalau ULO belum ada pengalaman juga sih sebenarnya. Ini maksudnya ULO apa ya? Yang di PPI apa di SDPI? Enggak kan kalau saya kan bikin izin ISP kan ada ULO-nya Pak, dicek tuh Pak. Bener tidak apa segala macam. Nah, kalau ini kita ngajuin izin ISP ini izin ISR ini nggak perlu didatangi kan, hanya online terus langsung bayar, terus langsung keluar izinnya seperti itu kan? Apa memang harus divisit gitu? Enggak divisit. Jadi kalau untuk yang frekuensi itu nanti setelah punya izin itu akan dimonitor, akan diinspeksi oleh teman-teman Balmon. Nah, memang ada kewajiban
dari pemegang izin untuk memancarkan frekuensi atau menggunakan frekuensi selama 1 tahun itu harus continue ya. Jadi kalau misalkan kedapatan oleh Balmond tidak memancar dalam 1 tahun full ada buktinya ya, itu izinnya bisa dicabut. Itu regulasi seperti itu. Jadi Pak Lutfi nanti kalau ada kedapatan dari ISP atau dari pemegang izin yang tidak ini, nanti wewenang dari Pak Lutfi untuk melaporkan nanti ke kita dan kita bisa cabut izinnya kalau itu. Tapi kalau untuk pertama kali punya izin itu tidak perlu ada site visit atau datang ke lokasi seperti halnya di ULO. Itu nggak perlu Pak Ageng. Jadi kewajiban dari pemegang izin aja untuk harus memancarkan frekuensinya. Nanti kalau misalkan kedapatan oleh Pak Lutfi, timnya Pak Lutfi, dari pemegang izin tidak ada yang tidak memancarkan frekuensi, artinya nggak digunakan walaupun punya ISR, maka itu bisa Pak Lutfi akan lapor ke pusat dan nanti izinnya kita akan cabut ISR-nya. Mungkin begitu Mbak Bunga. Baik Pak Bang Sawan, mungkin ini bisa dibantu jawab lagi Pak. Ada pertanyaan di chat, untuk izin penyelenggara jaringan apakah semuanya berlaku? Jartap lokal atau Jartup bisa juga? Dan pertanyaan kedua, daya pancar apakah sudah termasuk gain antena seperti yang dicontohkan tadi yang 26 dB? Gimana Pak? Mungkin saya jawab dulu yang pertama ya. Jadi sebenarnya ya ini sebenarnya sih yang jawab sih orang PPI ya, tapi saya coba bantu yang nomor 1 ini. Kenapa dibilang lokal, Jartap lokal paket switch itu karena dari pemegang izin itu langsung deliver ke customer. Jadi misalkan BWA ya, BWA yang 3,3 atau 10,5. Nah itu kan operator BWA punya BTS ya, dan itu langsung ke customer-nya, corporate. Nah, itu namanya Jartap lokal paket switch ya. Jadi langsung. Tapi kalau Jartup itu jaringan tertutup, jadi tidak langsung. Jadi istilahnya itu tidak langsung ke customer. Jadi hanya sebagai transport saja, transport dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nanti aksesnya ya kalau yang seluler kan berarti frekuensi seluler. Nah, seperti itu sih Mbak Bunga. Jadi untuk izin penyelenggaraannya, izin penyelenggaraan itu kalau di dalam regulasi tadi yang dijelaskan oleh Pak Joko, itu yang penting mempunyai izin penyelenggaraan telekomunikasi ya. Nah nanti yang akan menentukan bahwa apakah itu Jartap lokal atau Jartup itu nanti dari teman-teman PPI. Nanti di situ di lampiran, biasanya di izin penyelenggaraan lampirannya itu akan ada komitmen untuk membangun site. Nah itu nanti akan ada tertulis di dalam lampirannya, lampiran izin penyelenggaraan. Nah, situ kalau ada microlink berarti bisa. Jadi ini ada 2 pertanyaan berarti kan ya, izin penyelenggaraan jaringan semua berlaku, iya. Tapi nanti yang akan menentukan bahwa memakai microlink atau tidak itu nanti ada di lampiran penyelenggaraannya, dan itu wewenang dari Direktorat Telekomunikasi PPI. Nah, tadi perbedaan lokal sama Jartup, lokal itu langsung ke customer, tapi kalau Jartup itu kayak microlink operator kan dia tidak langsung operator, microlink-nya kan tidak dirasakan oleh kita yang pegang handphone ya. Yang kita rasakan yang pegang handphone itu adalah aksesnya. Jadi itu jaringan tertutupnya seperti itu. Atau misalkan fiber kan tidak langsung, ada yang langsung mungkin juga ya, langsung ke fiber to home itu ada yang langsung, ada juga mungkin yang hanya sebagai backbone. Nah itu setahu saya perbedaannya seperti itu. Ini cuma bantu jawab dari PPI kan, ini kan harusnya dijawab PPI.
Tapi untuk mendapatkan ISR atau frekuensi, tadi itu 3. Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi khusus, sama untuk penyiaran TV. Jadi 3 itu Mbak Bunga. Nah, terus untuk daya pancar, mungkin Pak Mas Joko bisa jawab. Daya pancar apakah sudah termasuk gen antena? Tadi kan IRP ya, jadi itu sudah termasuk yang 26 dB tadi itu sudah termasuk gen antena. Sudah menjawab. Iya Mbak Bunga, mungkin bisa lanjut ke berikutnya ya. Sebentar, ini ada pertanyaan cukup panjang. Sebentar, saya coba buka kolom chat. Dari PT Comtronics, dalam file kelengkapan administrasi, saya diminta untuk memberikan 1 dokumen daftar alat dan perangkat telekomunikasi beserta salinan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi, dan 2 dokumen bukti kepemilikan alat dan perangkat telekomunikasi. Untuk salinan sertifikat ini berarti perangkatnya harus baru, dan untuk bukti kepemilikan apakah cukup kwitansi atau invoice pembelian? Bisa dijawab Pak Joko. Sebentar, untuk Pak Megi dari Comtronics ini saat pengajuan SpectraWeb berarti ya Pak? Atau dari Pak Joko mau dijawab dulu, apakah memang diminta 2 dokumen tersebut Pak? Yang pertama, ya itu kan dokumen daftar alat perangkat dan dokumen bukti kepemilikan. Kalau untuk SpectraWeb nggak perlu itu ya kan, karena sudah yang penting sudah tersertifikasi, di mana kalau nggak salah salinan berarti perangkatnya harus baru. Jadi seperti yang sudah dibilang Pak Lutfi tadi ya, jadi nggak harus baru gitu. Jadi kalau misalnya perangkat lama yang sudah digunakan perusahaan lain gitu, mungkin mau digunakan lagi oleh PT Comtronics bisa digunakan. Yang penting asalkan sudah tersertifikasi perangkat itu. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Ada di link yang di atas tadi ya, sertifikasi.postel.go.id. Apakah perangkat itu sudah tersertifikasi atau belum? Kemudian untuk bukti kepemilikan, apakah cukup kwitansi? Nah, ini yang bukti kepemilikan ini untuk ISR nggak perlu ya? Apakah benar untuk ISR atau untuk izin penyelenggaraan ya? Mungkin Pak Megi dari PT Comtronics bisa konfirmasi lagi, Pak. Untuk ininya Pak, untuk jartuknya itu. Oh iya, gimana Pak Joko? Ya, untuk jartuknya mungkin kalau memang dari teman-teman PPI mensyaratkan dokumen bukti kepemilikan alat itu, ya disampaikan aja Pak ininya Pak, dokumennya. Karena dari teman-teman PPI sih yang lebih ahli, untuk yang lebih ahli Pak. Karena untuk ESR sih nggak perlu Pak, itu Pak, dokumen daftar alat perangkat dan dokumen bukti kepemilikan itu nggak perlu Pak. Jadi tinggal ajukan perangkat yang akan digunakan. Jadi di SpectraWeb itu sebenarnya sudah bisa dipilih Pak, perangkat mana aja yang akan digunakan. Dan kalau misalnya di SpectraWeb tidak ada perangkat Bapak gitu yang mau digunakan, itu bisa koordinasi ke kami agar bisa diinput di SpectraWeb Pak. Kami simpulkan kembali untuk 2 dokumen yang disebutkan pada chat bahwa ini untuk kelengkapan jartuk, bukan untuk kelengkapan ISR-nya. Apakah cukup Pak Megi? Cukup Bu. Terima kasih. Mungkin untuk konsultasi ke Dirjen PPI, bagi yang belum hafal bisa menghubungi call center di 159. Kalau nggak salah extension-nya 2 untuk Dirjen PPI itu.
Itu untuk masalah Telsus, ULO, tentang Jartup yang tadi. Mbak Bunga, Ya Pak. dikit Pak. Jadi gini, khusus Balmon Bandung akan melakukan pengawasan terhadap pengguna frekuensi radio microlink ya. Jadi misalnya kita kemarin pengecekan perangkat microlink yang ada di beberapa operator. Nah, mereka izinnya ada yang pakai 28, ternyata di lapangan pakai 40. Itu beda lagi, nanti ada modifikasi dari tim yang diajukan gitu. Itu aja Pak. Baik, yang lainnya apakah ada yang masih mau ditanyakan? Mbak Bunga, Ya, silakan Pak Dharma. saya tambahan sedikit ya. Tadi ada ya masalah pengisian formulir parameter teknis. Untuk ini memang pasti nanti banyak kendala, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman UPT dari ABJI bisa langsung ke teman-teman UPT, dan kita juga akan support karena memang yang udah sering memakai ini pun masih miss. Itu masih sering miss, tapi tidak masalah, nanti kita bantu untuk memastikan bahwa data-data parameter teknis yang disubmit ke kita, yang sampai ke kita itu benar. Itu memang pasti ada kendala lah, yang udah biasa saja sering terkendala, apalagi yang baru. Mungkin itu catatannya. Terima kasih Mbak. Siap Pak Dharma, terima kasih. Nanti mohon bantuannya, karena di Balmon Bandung juga sebenarnya jarang juga nih menerima klien dari microwave-link. Mungkin ke depannya, mungkin kalau misalnya dari teman-teman nggak harus ke Balmon Bandung, mungkin lebih dekat ke Balmon Tangerang, Balmon Jakarta, kami sama ada pelayanan untuk asistensi ini. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang bertanya, untuk pengajuan izin ISR itu apakah harus memiliki Jartup atau Jartaplok? Mungkin bisa dijawab Pak Joko. Ya, ini untuk microwave-link ya. Jadi untuk jasa microwave-link, kalau mau mengajukan jasa microwave-link harus punya izin penyelenggaraan jaringan atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus atau Telsus, dan atau izin penyelenggaraan penyiaran khusus untuk STL-nya. Jadi Jartup atau Jartaplok itu kan termasuk izin penyelenggaraan jaringan. Jadi jawabannya ya iya, harus memiliki Jartup atau Jartaplok terlebih dahulu. Pak Firmansyah. Demikian Mbak Bunga. Ya, baik Pak Joko, terima kasih. Mungkin kriteria tentang penyelenggaraan jaringan itu izinnya tadi ada di slide yang tadi sudah kita share juga untuk materinya dari Pak Joko. Baik, masih ada yang mau bertanya? Mbak Bunga, mungkin bisa dibantu dari Pak Joko masalah perkenalan. Jadi kemungkinan banyak teman-teman yang pakainya harusnya karena di situ 40, dia pakai di 7 mega bandwidth-nya gitu. Mungkin dari timnya Pak Bangsawan dan Mas Joko ya, ada nggak kira-kira bisa diberikan tabel misal di 7 giga dan 13 giga. Biasa temuan kami itu di 7, 8, dan 13 teman-teman ISP. Pak Bangsawan. Ya, ini Mas Joko yang ingin pengkenalan ya Pak Lutfi ya? Ya, betul. Oke. Ini Mas Joko nanti terangin ini. Pengkenalan di Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019.
Wah, ini saya, bentar Pak, saya share screen ya. 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 Udah kelihatan Pak Lutfi? Ya, enggak. Ini tadi PM2 yang sudah dijelaskan di paparan, di mana pengkenalannya itu ada di tampilan, bisa dilihat. Nah, ini mulai dari kanal di pita 4, 4,4 sampai 5, di mana bandwidth-nya itu 40 mega. Ini frekuensi tengahnya 4430 berpasangan 4730 sampai 4670 berpasangan dengan 4970. Ini yang di pita 4. Kemudian berikutnya di pita 6, 6,425 berpasangan dengan 7,1. Bisa dilihat di sini ada bandwidth-nya 40, kemudian pita 7, 7125 sampai 7425, bandwidth-nya itu ada yang pertama 7 mega, pengkanalannya bisa dilihat di sini, yang 7 mega ada 20 kanal, kemudian yang bandwidth-nya 14 ada 9 pasang kanal, kemudian bandwidth-nya 28 ada 4 pasang kanal untuk pita 7. Kemudian ada lagi pita 7,4 sampai 7,7. Nah, ini dia juga terbagi bandwidth-nya ada 7 mega, ada 20 kanal, kemudian bandwidth 14 mega itu ada 9 kanal, kemudian yang bandwidth-nya 28 mega itu ada 4 kanal. Nah, kemudian di pita 7725 sampai 8275 itu ada satu bandwidth aja, ini 29,65 dan ada 8 kanal berpasangan. Ini nanti di-share aja ya, ini PM2 2019-nya. Ya. Kemudian kita 8275 sampai 8500, di mana bandwidth-nya 28 mega. Dia ada 6 kanal berpasangan. Kemudian kita 10,7 sampai 11,7. Dia ada bandwidth-nya 40, di mana ada 12 kanal berpasangan. Kemudian di pita 12,75 sampai 13,25, dia ada yang bandwidth-nya 7 mega, itu dia ada 32 pengkanalan, kemudian bandwidth-nya 14, ada 16 kanal berpasangan, kemudian yang bandwidth-nya 28, ada 8 berpasangan di pita 12. Kemudian pita 14,4 yang berpasangan dengan 15,35. Dia juga ada bandwidth-nya 7, 14,4. Ada banyak nih kanal berpasangan, ada 64 kanal berpasangan. Kemudian ada yang bandwidth-nya 14. Kemudian ada juga yang bandwidth-nya 28. Setelah itu ada di pita 17,7 sampai 19,7, dia bandwidth-nya 7 mega, ada 9 kanal berpasangan. Kemudian di pita 21,2 sampai 23,6, dia ada yang bandwidth-nya 112 mega, ada yang bandwidth-nya 28 mega, dan 14 mega, dan juga 7 mega. Lanjut ke pita 31,8 sampai 33. Bandwidth-nya ada 112 mega, 56 mega, 28 mega, 14 dan 14 mega. Kemudian di pita 37 sampai 39,5. Ada yang bandwidth-nya 112, bandwidth-nya 56, kemudian 28, 14. Kemudian di pita 71 sampai 76 yang berpasangan 81 sampai 86. Dia bandwidth-nya 1 giga, kemudian 500 mega, 250 mega, 125. Nah, selain itu seperti yang sudah sekilas tadi ya, ada juga ketentuan jaraknya. Jadi harus dipastikan ya bahwa
ketentuan jarak ini diikuti karena sudah di sistem itu sudah diterapkan, di mana jika jaraknya tidak memenuhi maka akan langsung ditolak oleh sistem. Nah, di pita 4, 6 itu dia jarak minimalnya 20 km, lalu di pita 7 dan 8 jarak minimalnya 8 km, pita 11, 13, 15 itu jarak minimalnya 2,5 km, kemudian di pita 18, 23 jarak minimalnya 200, dan kemudian di pita 32, 38, 70, dan 80 itu tidak diatur. Jadi ya bebas sih. Kan karena frekuensi itu semakin tinggi, dia jaraknya semakin rendah ya. Ya mungkin apakah cukup Pak Lutfi? Jadi kemungkinan kalau ada penolakan tuh pertama jaraknya nggak mencapai minimal ya, Mas Joko ya. Ya. Kemudian kanal atau frekuensi center dan bandwidth-nya tidak sesuai yang diatur oleh Permen, gitu ya. Ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ISP yang melakukan perizinan ISR harus menyesuaikan dengan tadi jarak dan kanal yang diberikan, yang diatur di Permen nomor 2 tahun 2019. Silakan Mbak Bunga lanjut. Baik Pak Joko, terima kasih atas penjelasan untuk kanalnya. Untuk rekan-rekan lain, apa masih ada yang mau ditanyakan? Untuk Pak Lutfi atau Pak Ageng atau Pak Bangsawan, apa masih ada yang mau disampaikan? Ya, sedikit terakhir aja ya untuk mungkin penutup juga sekalian. Jadi di kita sekarang SDPPI Kominfo bersama-sama seluruh kementerian itu memang ada lagi membuat regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, itu memang ada PP aturan atau regulasi turunan itu nanti akan segera diterbitkan mungkin dalam bulan depan, informasinya seperti itu. Jadi nanti yang regulasi existing yang tadi kita sudah sampaikan itu nanti kita mungkin akan update lagi, karena kan kita selalu pasti referensinya ke atas ya, ke regulasi yang paling tinggi, yaitu undang-undang dan PP. Nanti untuk yang peraturan Menteri Kominfo-nya akan ngikut. Nah, nanti setelah ada PP, nanti akan kita terbitkan lagi peraturan Menteri yang baru untuk yang perizinan. Nanti itu mungkin nanti akan ada episode berikutnya ya. Tapi nanti setelah peraturan menterinya di kitanya ya, peraturan menterinya ditandatangani. Jadi kalau nanti kan PP-nya tangan oleh Presiden, setelah itu kan semua KL dan daerah itu akan membuat aturan masing-masing menteri atau kepala daerah. Nah, baru setelah semua selesai di kita, nanti kita mungkin kita juga siap kalau dipanggil lagi oleh Pak Kabalmun, Pak Lutfi, dan tim untuk menyampaikan update regulasi. Karena kan sekarang udah ada aturan baru ya. Jadi yang kita sampaikan hari ini atau sore ini adalah yang existing, regulasi existing yang masih berlaku. Jadi tapi nanti dengan adanya regulasi yang baru mulai dari undang-undang sampai PP dan seterusnya, tentu saja nanti kita akan update ya ke teman-teman ABJI Jawa Barat. Nanti silakan dari tim Pak Lutfi atau Pak Kabalmun, nanti kita siap untuk membantu sosialisasi dari Balmon Bandung. Mungkin itu dari kami, Mbak Bunga dan Pak Lutfi dan semua teman-teman ABJI. Semoga nanti pada saat mengajukan izin itu bisa lebih mudah
lebih cepat, dan kita ya pasti kita bantu. Nanti juga kan berhubungan dengan Balmon Bandung ya, kalau ada trouble. Nanti kalau misalkan ini bisa dieskalasi dari tim Mbak Bunga, itu bisa eskalasi ke kita. Mungkin sekian Mbak Bunga, Pak Lutfi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bangsawan. Mungkin dari saya terakhir ya. Jadi sesuai arahan Pak Kabalmon, kami mengharapkan dilakukan perizinan mikrofilling bagi yang menggunakan perangkat tersebut. Kemudian yang belum melapor ini POP ya, lokasi POP seperti yang kami kirimkan bulan Juli 2020 ke Pak Ageng, ke Pak Abjinya, hanya beberapa yang memberikan data. Mohon dibantu karena ini permintaan Pak Dirjen kami untuk penanggulangan BMKG, frekuensi BMKG. Dan ya sedikit agak bocoran 2021 kami dengan Balmon Jakarta dan Banten akan melakukan penertiban Pak untuk perangkat mikrofilling. Halo. Baik, ya. Bisa ya. Agak ini. Jadi begitu aja Mbak Bunga. Ya baik Pak Lutfi, Bisa Pak disampaikan. Bangsawan, terima kasih. Untuk dari Pak Ageng mungkin penutupan Pak Ageng. Ya, terima kasih buat Balmon dan SDPPI. Pencerahannya cukuplah, lumayan pusing. Ya mudah-mudahan nanti bisa ini ya, apa namanya, follow up langsung lah ke Balmon, kan sudah dibuka tuh informasinya, WA-nya nomornya berapa. Kalau memang perlu langsung bisa di luar jam kerja, mungkin Pak Lutfi berkenan ya Pak untuk konsultasinya ya Pak. Bisa. Mudah-mudahan sih bisa lah, untuk bukan hanya untuk microwave, mungkin yang lain tentang frekuensi bisa tanya sama Pak Lutfi ataupun dengan informasinya. Terima kasih Pak dari Abdi Jabar untuk Balmon dan SDPPI. Mudah-mudahan sih bisa ada kelanjutan lah Pak. Tidak hanya untuk ini aja, mungkin nanti yang lain juga bisa ini. Terima kasih Pak. Baik, mungkin sebelum tutup boleh di-on-kan kameranya karena untuk ini momen foto bareng. Foto bareng. Fotonya di-share ya, Bu? Oh, siap. Ya. Ada yang belum ini mungkin teman-teman lain Pak Ageng bisa diinfokan. Ayo mukanya. Boleh sisir sedikit. Ya, siap. 1, 2, 3. Ulang. Oke, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Untuk halaman selanjutnya, karena ini ada 2 halaman. Bentar. Ada on nggak ini? Ya. 1, 2, 3. Oke, nanti mungkin saya share via Pak Diki. Kebetulan saya ada nomornya sama Pak Diki. Yep. Baik, untuk sosialisasi virtual ini mungkin kita cukupkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kami dari Balmon Bandung siap untuk menjawab di lain waktunya. Mungkin saat ini belum kebayang-bayang, mungkin nanti pas saat mengajukan izin bisa datang ke kantor Balmon ataupun melalui WA layanan atau langsung ke Pak Lutfi ya Pak Lutfi ya. Sekian kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan mengikuti sosialisasi ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.